Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Ningsih. Saya mahasiswa PPG Angkatan Pertama Kemenak tahun 2021. Saya mengajar di MTS Hasyim Asy'ari Piungan. Berikut akan saya sampaikan PPL saya secara daring di MTS Hasyim Asy'ari Piungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya sehat-sehat. Ini wah ceria wajah-wajahnya, segar-segar semua. Apa kabar anak-anak? Baik. Semuanya sehat anak-anak? Sehat. Ya, alhamdulillah. Sehat itu adalah karunia yang sangat luar biasa ya. Perlu kita syukuri. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Isti dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Ayu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga dengan doa tadi apa yang kita laksanakan menjadi nilai ibadah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Sekarang Bu Isti presensi terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Faiz Maulana. Faiz hadir ya, kameranya di on kan Mas. Yang kedua Muhammad Dimas Yoga Pratama. Hadir. Ya, Dimas hadir, kameranya on ya. Ayu Suci Dwi Puspitasari. Hadir Bu. Hadir. Irma Cahyani kelas. Alhamdulillah murid ibu hadir semua hari ini. Nah anak-anak, pelajaran hari ini tentang teks berita. Ini adalah bab pertama di kelas 8. Kemarin kalian di kelas 7 sudah mempelajari berbagai teks. Ada teks fantasi dan fabel dan sebagainya. Sekarang teks berita. Nanti kita akan belajar tentang teks berita. Sudah pernah mendengar berita? Ya? Sudah Bu. Sudah pernah membaca berita? Sudah. Di koran gitu ya? Iya. Nah, sebelum memasuki inti pelajaran, biar semakin semangat hari ini, coba yel-yelnya mana? Dimulai ya, dengan semangat kalian. Yel-yel. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. 8C. Siap. Yes, bagus semuanya. Bintang semangat semua ini hari ini ceria. Nah, anak-anak, kita akan memasuki materi yang sebelumnya Ibu jelaskan dulu bahwa nanti kalian akan berkelompok dua-dua ya. Nanti kelompok pertama Muhammad Faiz dengan Muhammad Dimas, kelompok kedua Ayu dan Irma. Manfaat kita mempelajari teks berita, kita akan bisa apa? Sebelum masuk materi, apa manfaat kita mempelajari teks berita? Kita besok bisa di wartawan ya, bisa tulis berita. Kan masuk ke bagian inti yaitu penjelasan materi. Nanti kalian bisa bertanya, menanyakan hal yang kurang dipahami. Coba Ibu share dulu ya anak-anak. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah. Suara saya jelas terdengar anak-anak? Jelas. Jelas. Alhamdulillah.
Nah, pertemuan pertama di bab 1 tentang apa itu? Teks apa? Teks berita. Ya, teks berita. Kita akan mempelajari KD 3.1 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Pertemuan pertama ini kita nanti akan memahami unsur-unsur berita yaitu apa? 5W dan 1H. 5W 1H. Iya, pinter Mbak Ayu. Dan yang kedua kita akan menentukan unsur-unsur. Nah, anak-anak kita itu dapat kita temui di mana saja. Ada di mana ini? Oh, Ora, ada lagi siapa yang? Oh, ya di televisi ada kita. Di mana lagi? Di radio. Oh, ya radio. Terus yang di internet baca di web. Ya, koran. Ini koran ya. Nah, di era milenial ini tidak hanya di koran, juga bisa kalian membaca berita itu di internet. Di web internet banyak sekali berita-berita yang bisa kita baca. Nah, apa itu teks berita? Apa anak-anak? Ada yang tahu? Informasi kejadian peristiwa benar terjadi, kabar pasti, tidak hoak, dan tidak bohongan. Alah, pinter banget. Kemarin sudah membaca buku LKS, buku ajarnya ya. Tadi siapa yang menjawab tadi? Mbak Ayu. Mbak Ayu ya. Oh ya, saya catat dulu Mbak Ayu. Dapat bintang, dapat nilai tambah ya, saya catat Mbak Ayu. Nah, benar anak-anak semua bahwa teks berita itu adalah teks yang berisi informasi tentang suatu peristiwa baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Ya, tertulis. Nanti ya Mas Dimas ya. Nah, di sini ada berita tentang kejadian. Nah, ini macet. Ini macet. Sekarang kita cermati ini yang teks berita. Bagaimana kita bisa memahami teks berita? Ketika kita membaca teks berita, kita menggunakan teknik membaca intensif. Jadi kita membaca dengan cermat. Kita akan mengetahui apa toh peristiwanya. Di sini ya bisa kalian cermati. Baik, cermati dulu, baca dalam hati. Ya, saya contohkan baca secara lisan ya anak-anak. Ini teks berita judulnya Peristiwa Menjelang Lebaran. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang-barang dan 9 bahan pokok atau non sembako. Nah, itu seperti di televisi itu kita kalau secara lisan ya. Kalau sekalian membaca Quran, kalian dengan membaca intensif dibaca secara sungguh-sungguh seksama mencermati hal-hal penting yang ada di teks tersebut. Untuk menemukan masih unsur berita apa saja unsur berita itu di sini sudah ada what. Apa itu what? Apa? Nah, jadi apa itu yang terjadi? Nah, tadi kejadian Lebaran. When itu artinya? Kapan? Ya. Why artinya apa? Kapan? When? Kapan? Kapan? Where di mana? Oh, siapa? Yang bagaimana? Apa? Oh iya, pinter. Oh, itu bagaimana peristiwanya, kejadiannya. Jadi unsur-unsur berita ada berapa anak-anak? 6. Iya, 6. Buat tadi peristiwa apa yang terjadi?
Tadi peristiwa padatnya Pelabuhan Merak ya, sampai macet itu tadi truknya. Terus ini Mbak Ayu ini dibaca. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Di sini Truk pengangkut barang non sembako. itu sopirnya sampai ngantuk itu ya, antri itu ya. Di mana? Di pelabuhan penyeberangan Perak gitu ya. Jadi beritanya dibaca dengan seksama. Nanti kita akan menemukan unsur-unsur berita. Di mana peristiwanya? Di pelabuhan. Kapan peristiwa itu terjadi? Hari Sabtu menjelang Lebaran. Terus unsur berita mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa anak? Karena adanya melintas bagi truk sembako pada 21 sampai 25 November. Iya, Mbak Ayu pintar nih. Ada larangan melintas jadinya kan jadi macet. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Coba Faiz. Bagaimana ini? Oh iya, proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal jadi antri. Jadi ada 6 ya, ada 6 unsur teks berita. Unsur teks berita ada berapa Mas Hafid? Mana Mas Hafid? Saya Bu, 5W. 5W dan 1H. 1H, iya di sini ya. 5W. What? Where? When? Who? How? Where? Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Disingkat apa? Biasa disingkat apa itu? Ya Mbak Ita? 1H. 1H atau adik Simba. Adik Simba ya. Pasti. Nah, ini adik Simba. A. Apa? Di mana? K-nya kapan? S-nya? Siapa? Siapa? Terus mengapa? Bagaimana? Itu unsur-unsurnya ada 6. Terus kalau kita membuat peta pikiran, kita buat seperti ini ya. Unsur-unsur berita ada apa saja? 5W1H dibuat seperti ini. Konsep-konsep ya dipeta-petakan. Di kalian akan mengerjakan tugas tentang teks berita. Sebelumnya coba kita menyimak dahulu berita yang disampaikan secara lisan. Ya, sekarang coba dipersiapkan dulu alat tulisnya. Ibu akan mengecek bagaimana kalian keterampilan menyimaknya. Jadi ketika nanti mendengarkan berita, hal yang penting apa toh beritanya, siapa toh, di mana, kapan, itu coba nanti ibu cek kalian menyimaknya sudah benar. Dari Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Prestasi ini ditorehkan dalam kompetisi ASEAN Quiz ke-9 yang diselenggarakan ASEAN Committee for Culture and Information pada 16 dan 17 Desember lalu. Tim Indonesia diwakili 3 pelajar kelas 12 SMA Lab School Jakarta. Materi dulu. Tadi judulnya tentang apa anak-anak? Prestasi? Di tengah pandemi. Iya, itu timnya dari Indonesia berhasil meraih juara berapa? Satu. Tingkat apa? ASEAN atau tingkat mana ini? Tingkat ASEAN ya, betul ya Faris ya. Ada berapa peserta? 3. Nah ini Bu Isti hentikan dulu karena nanti akan dilanjutkan pas diskusi. Jadi kalian sudah alhamdulillah ya menyimaknya, sudah bisa mengetahui inti dari berita yang disampaikan. Sekarang Bu Isti akan tutup dulu ini, terus nanti kalian berkelompok. Saya ulangi lagi ya kelompoknya anak-anak. Saya bacakan lagi. Nanti Ibu akan menemui diskusi kalian berkelompok ya. Nanti yang Ibu temui di-on kan suaranya.
Tadi kelompok pertama ya, diingat-ingat, dicatat. Kelompok pertama Muhammad, Faiz, dan Dimas. Itu LKPD-nya dikerjakan berdua ya. Silahkan dibaca dan dikerjakan soalnya. Terus kelompok kedua Ayu dan Irma. Ya, kalian berpasangan untuk mengerjakan LKPD. Yang sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu share. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan nanti kalau ada kesulitan bertanya. Kelompok 1 Muhammad, Faiz, dan Dimas. Coba dihidupkan itu mic-nya. Bu. Dimas. Bu. Ya, Dimas dan siapa tadi? Faiz. Ya. Itu dikerjakan sebentar, saya share lagi. Ininya ya. LKPD-nya. Ini ya LKPD-nya, teksnya tentang MTS Hasyim Asy'ari Piungan juara 1 kaligrafi. Kalian nanti menemukan 5W1H. Silakan berdiskusi dengan teman. Nah, yaitu Faiz ya. Nanti dikerjakan kolomnya seperti ini. Terus dibuat peta pikirannya juga. Ya. Sudah dulu ya kelompok 1. Bu Isti mau ke kelompok 2 ini. Mana kelompok 2? Ayu dan Irma. Ya. Sudah selesai? Mbak Ayu? Sudah. Coba diperlihatkan itu. Ini Bu. Oh ya. Terus nanti perwakilan ya untuk presentasi kelompoknya Mbak Ayu sudah selesai. Silakan dibacakan Mbak dengan suara yang tegas. Dibuka dulu dengan salam. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan mempresentasikan kelompok yang kedua. Ayo dan Assalamualaikum teman-teman. Saya akan mempresentasikan kelompok saya yang kedua. Ya, kelompok 2. Silahkan dibacakan. Unsur-unsur teks berita. Apa? Menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Siapa? Menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Kapan? Menjelaskan waktu, jam, hari, tanggal, atau tahun terjadinya peristiwa yang diberitakan. Di mana? Menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Mengapa? Menjelaskan sebab atau alasan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Dan bagaimana? Menjelaskan proses, cara, perbuatan, tanggapan, atau penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Ya, jadi tadi unsurnya benar ya, ada 6. Sudah disebutkan kelompoknya Mbak Ayu dan Mbak Irma. Beri aplaus untuk kelompok Mbak Ayu dan Irma. Ya, dapat bintang ya. Harus beri nilai dulu ini. Sudah berani tampil presentasi. Kelompok 2 Mbak Ayu dan Mbak Irma dapat bintang 3 ya. Dapat bintang 3. Ya, saya coba lagi untuk soal yang kedua di kelompoknya siapa ya ini ya. Kelompoknya Mbak Yuli sudah siap kah? Coba Mbak Yuli mana? Dulu dengan salam dulu, terus presentasi dilanjutkan Mbak Irma, presentasi ditutup, salam penutup ya. Silahkan. Assalamualaikum teman-teman, saya akan membacakan presentasi kelompok ketiga. 1. Apa peristiwa yang terjadi? MTS Hasyim Asy'ari Piungan meraih juara 1 lomba kaligrafi. 2. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Siti Hidayatul Kasana MTS Hasyim Asy'ari Piungan, putri Bapak Prayetno dan Ibu Nining Julianti.
3. Di mana peristiwa itu terjadi? Di kompleks perkantoran Bantul. 4. Kapan peristiwa itu terjadi? Minggu 15 September 2019. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena berarti dengan giat dan disiplin. Bagus, nilainya bagus ini. Berani tampil dan semangatnya luar biasa ya. Meskipun tidak bertemu langsung, kalian tetap semangat mengerjakan tugas. Dapat upload dan nilai bagus. Dicatat dulu ya. Nah, yang lain kalau sudah nanti dikirim, difoto ya, dikirim ke ibu hasilnya. Untuk presentasinya diwakili 2 kelompok. Untuk yang tidak presentasi tetap dapat nilai, nanti hasilnya dikirimkan ke ibu. Sekarang kita akan membuat peta pikiran tentang unsur-unsur teks berita. Kita lanjutkan lagi tentang yang menyimaknya ya, mencoba menyimak. Di masa pandemi, proses persiapan pembimbingan tim hingga kompetisi dilakukan secara virtual. Meski jarak jauh, pembelajaran intensif dilakukan dengan pelatihan langsung dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Cara kita mempersiapkan adalah kita membagi tugas kita masing-masing gitu. Ya, setelah menyimak, memang cepat ya kalau berita di televisi ataupun di internet itu kalau secara lisan cepat sekali. Jadi kita melatih keterampilan menyimak. Ketika ada info penting langsung catat. Kalian buat peta pikirannya ya, secara garis besar saja. Unsur apa saja yang ada di berita tadi. Dibuat peta pikirannya ya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Peta pikiran dibuat seperti tadi, mau buat lingkaran atau dibuat kotak. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya. Tadi yang peta pikiran tadi, belum tadi. Sudah. Lupa nggak buka moodnya ya. Ini tadi ya, ini secara sudah mengumpulkan seperti ini. Tapi kalian lengkapi lagi apa itu diisi ya, di mananya juga diisi. Jadi, kalian bisa menyimak ulang di link YouTube yang Ibu share di grup kelas. Dilengkapi lagi, ini sudah bagus unsur-unsurnya. Ya, terus pelajaran hari ini apa saja yang dapat kalian dapatkan informasi apa saja tadi tentang apa? Dwi Fitri tentang apa tadi? Tentang teks berita. Berita itu ada di mana saja? Di koran, televisi, YouTube, radio, YouTube gitu. Terus unsur-unsur teks berita ada berapa anak-anak? 6. 6. Satu apa? Wah. Apa? Terus Di mana? mana? Kapan? Mengapa? Apa? 5. Siapa? Siapa? 6. Bagaimana? Nah, jadi 6 ya, unsur berita ada 6 yang biasa disingkat menjadi apa? 5W atau biasa ada yang menyingkat 2 dengan nama apa? Adik Simba. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Unsur berita ada 6, 5W dan 1H. Jadi anak-anak pada pertemuan pertama ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa unsur-unsur teks berita ada 6 yaitu 5W dan 1H. Ya, pintar anak-anak semua.
Karena pelajaran kita sudah selesai dan kita sudah menyimpulkan pelajaran pada kesempatan baik ini kita akhiri. Tapi sebelumnya Bu Isti sangat bahagia sekali, anak-anak semangat semuanya mendapat jempol 2 ya. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak, menyenangkan? Coba kalau menyenangkan jempolnya 2 atau gini, kalau tidak menyenangkan gini. Coba on kamera semuanya, Ibu pengen lihat wajahnya, nggak pernah ketemu ini ya. Wah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Iya, menyenangkan ya, kita bisa bertemu wajah meskipun hanya di dunia maya secara daring. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekarang kita akhiri dengan ditutup doa dulu yang akan dipimpin oleh siapa yang berani mimpin doa ini? Teman-teman, mari berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian semakin rajin, tambah semangatnya belajarnya, sehat semuanya ya. Ibu Isti tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya anak-anak. Terima kasih.